mempersatukan hati kita. Melepaskan kita punya kepentingan pribadi. Kasih Kristus menuntun langkah saya dan saudara hari lepas hari. Saudara, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah kesatuan di dalam perbedaan. Kita akan membaca dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita membaca bersama-sama saudara. Ini ayat hanya 6 ayat. Saya rindu kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara, sekali lagi tema kita hari ini adalah kesatuan di tengah perbedaan. Kita tahu saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang surat Efesus, ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dan diperkirakan ketika itu Paulus berada di penjara. Dan saudara-saudara, konteks budaya pada saat itu adalah Romawi sangat berkuasa, penuh dengan penyembahan berhala, di tengah-tengah gereja penuh dengan penyembahan berhala, ada tekanan dan juga ada perpecahan. Kenapa demikian saudara? Anggota jemaat yang ada pada saat itu terdiri dari orang Yahudi dan orang Yunani. Orang Yahudi merasa, memandang dirinya, saya ini umat Allah, tahu aturan, tahu Taurat, punya bait Allah. Kami orang Yahudi adalah orang pilihan. Nah, ketika ada orang Yunani masuk ke dalam gereja bertobat dan juga kalangan yang lain, jadi sebagian orang-orang Yahudi memandang itu orang Yahudi bukan umat pilihan Allah, itu orang kafir, tidak tahu aturan, mereka tidak punya bait Allah, tidak punya Taurat dan sebagainya. Sehingga dengan kata lain saudara-saudara, di tengah-tengah gereja ada tembok yang sangat tinggi yang bisa memecah belah gereja pada saat itu. Jadi kesatuan itu tidak ada, sehingga Rasul Paulus menulis surat ini memberikan nasihat kepada orang-orang percaya di dalam Tuhan pada saat itu bagaimana mereka harus bersatu sebagai tubuh Kristus. Saudara, saya akan mengajak kita untuk melihat, untuk mengerti bagian ini. Saudara, John Calvin katakan begini, gereja adalah teater kemuliaan Allah. Gereja adalah tempat menyatakan kemuliaan Allah. Saudara, gereja adalah tempat di mana Allah, diri Allah harus diperlihatkan. Setiap orang percaya adalah pemeran dalam teater itu. Jadi orang percaya, orang Kristen, saya dan saudara adalah pemeran, melakoni di teater itu, ditonton oleh orang. Jadi dengan satu tujuan supaya gereja, di dalam gereja itu orang melihat gereja, mereka melihat tentang Allah saudara. Mereka melihat hidup orang percaya, orang Kristen, menyaksikan oh itu Allah, seperti itu Allah. Saudara, jadi sekali lagi gereja itu bukan tidak punya tujuan. Tujuannya adalah menyatakan kemuliaan Allah. Nah, bagaimana hal itu terjadi saudara-saudara? Kita menjadi orang Kristen tidak cukup kita datang gereja, jadi orang baik, jadi tidak melakukan kesalahan, tidak menyakiti orang, tidak mengganggu, tidak. Tetapi gereja mempunyai satu tujuan agar menyatakan kemuliaan Allah. Sehingga saudara di dalam bacaan, kalau kita membaca Efesus, tadi kita baca Efesus 4 ayat 1 sampai 6, ayat 15 mengatakan begini saudara. Memberitahukan kepada kita, ketika kita menjadi orang percaya, waktu saudara dan saya percaya kepada Kristus, Kristus adalah kepala dan kita tubuh saudara. Jadi kepala
harus nyambung dengan tubuh. Jadi tubuh ini tidak mungkin jalan sendiri tanpa kepala. Dan juga memiliki satu pemahaman, jadi kepala berhubungan dengan tubuh. Tubuh ini banyak anggota, ada tangan, ada kaki, ada jari dan sebagainya. Lengkap, memiliki peran masing-masing. Semua penting saudara. Tubuh ini, anggota tubuh ini semua penting. Sehingga saudara sekali lagi, ketika saudara dan saya mengatakan menjadi orang Kristen, Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Nah sekarang kalau dikaitkan saudara dengan bacaan kita hari ini, kesatuan di tengah perbedaan itu, apa yang kita perlu pelajari? Yang pertama, kita harus mengerti panggilan Allah buat kehidupan kita. Apa panggilan Allah saudara? Di dalam ayat 1 Efesus pasal 4 mengatakan, sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, ini Paulus dipenjarakan karena Injil. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saudara, kata sebab itu menunjuk kepada Efesus pasal 1, pasal 2, pasal 3. Apa yang dibicarakan di sana saudara-saudara? Jadi kita ini dipilih oleh Allah, ditebus oleh darah Kristus, diselamatkan karena anugerah, dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Itu yang harus kita mengerti. Jadi hidup kita harus sepadan dengan pasal 1, pasal 2, pasal 3. Orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah diselamatkan. Hidup kita harus selaras saudara. Karena kamu sudah diselamatkan, maka hiduplah berpadanan. Atau sesuai dengan keselamatan yang kita sudah terima di dalam Yesus Kristus. Saudara, hidup orang percaya harus sesuai dengan panggilan, sepadan. Saudara, panggilan gereja adalah untuk menjadi satu tubuh. Kristus sebagai kepala, orang percaya dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Panggilan ini, saudara-saudara, panggilan ini hanya dimungkinkan melalui karya penebusan Kristus di salib. Hanya melalui karya penebusan Kristus di salib. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, panggilan Allah bukan sekedar undangan. Bukan sekedar undangan untuk percaya. Tetapi panggilan mulia untuk hidup menyerupai Kristus. Saudara saya kembali sebelum kita pindah ke bagian berikutnya. Berbicara kesehatian, berbicara kesatuan saudara. Mari bayangkan satu lidi. Kalau lidi itu satu, gampang patah saudara. Tetapi kalau lidi itu jumlahnya mungkin 100 atau banyak diikat jadi satu, untuk menyapu itu sampah akan terkumpul. Gampang membersihkan halaman rumah dan sebagainya. Tetapi kalau satu helai mau sapu, walaupun sampahnya sedikit, mungkin lidi itu akan patah. Kiranya contoh ini bisa menolong kita mengerti arti kesatuan di dalam perenungan hari ini. Saudara saya kembali kepada ini. Panggilan Allah bukan sekedar undangan. Bukan sekedar undangan untuk percaya kepada Yesus. Tetapi panggilan untuk hidup menyerupai Kristus. Nah saudara, kalau kita ikuti bacaan Mazmur, kita sedang membaca Mazmur. Di awal Mazmur itu ada katakan begini saudara. Ada ayat mengatakan begini. Manusia itu hanya setitik debu. Saudara, bisakah debu dijual? Itu menggambarkan setitik debu. Hanya setitik debu, kecil, tidak ada artinya. Itulah manusia. Keadaan kita sebagai manusia. Tidak berarti.
Hanya setitik, sangat kecil. Tetapi hari ini saudara, saya mau mengajak kita memikirkan bersama-sama. Ketika Tuhan mengundang saudara dan saya, bukan hanya sekedar untuk percaya kepada Yesus. Tetapi kita dipanggil untuk hidup menyerupai Kristus. Memiliki karakter Kristus. Pertanyaannya bagaimana kita melakukan hal itu saudara? Bukankah hal itu sangat sulit? Terkait dengan bacaan yang terkait dengan ayat 1 saudara-saudara. Kita harus menjaga kesatuan ini saudara. Menjaga kesatuan dengan karakter Kristus. Saya coba bacakan ayat ini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara, ayat ini menyinggung atau membicarakan hati kita. Hati yang lemah, hati yang tidak berdaya, hati yang bisa salah, hati yang banyak menyimpan kesalahan. Saudara, di sini dikatakan kita harus menjaga kesatuan di dalam jemaat. Apa yang harus kita lakukan? Sesuai dengan ayat yang barusan kita baca, saudara-saudara, dia akan muncul seperti ini. Kesatuan dimulai dari karakter yang diubahkan oleh Kristus. Paulus menyebut ada 4 karakter di sini saudara-saudara. Di ayat yang barusan kita baca ayat 2 tadi. Dia katakan harus rendah hati, harus lemah lembut, harus sabar, harus saling membantu dalam kasih. Itu harus muncul di dalam kehidupan kekristenan kita sebagai murid Kristus. Apa artinya saudara-saudara? Mari kita melihat bersama-sama berbicara tentang rendah hati. Itu mengandung arti menghargai serta menghormati orang lain. Menganggap orang lain lebih utama dari diri kita. Ya, sangat sulit ya. Ini mata gampang sekali berdosa, hati bisa berdosa. Kalau kita melihat di jalan saja saudara. Orang mintakah, orang sambar, mata kita sudah mulai melirik begitu. Bisa berdosa saudara. Walaupun kita duduk di mobil ber-AC, kita bisa salah. Tetapi bagaimana saudara sebagai murid Kristus? Kita dipanggil memiliki kerendahan hati. Bukan berarti ketika Bapak Ibu Saudara dan saya ada di jalan, ada orang mengganggu kita biarkan saja. Bukan begitu saudara-saudara. Tetapi saya rindu mengajak kita. Mari kita di dalam kelompok, di dalam gereja, di dalam keluarga Allah. Di GKK Apanakukang, di dalam keluarga kecil kita di rumah. Kita belajar menghargai, menghormati orang lain. Bahkan bagaimana menganggap orang lain lebih utama dari diri kita. Ya, bukan menonjolkan diri, menganggap orang lain lebih utama dari kita. Seperti yang Yesus lakukan. Yesus yang adalah anak Allah, yang memiliki kuasa, yang punya alam semesta, duduk di kursi kemuliaannya, mau turun datang ke dalam dunia ini, mencari pendosa-pendosa termasuk saudara dan saya. Itu berbicara kerendahan hati Allah. Saudara, yang kedua, lemah lembut, karakter atau sikap lemah lembut. Jadi lemah lembut ini saudara bukan lemah, tetapi dia mampu mengendalikan diri. Dia memiliki kekuatan untuk tetap baik walaupun orang lain tidak baik. Susah saudara? Sangat jauh dari karakternya kita. Kalau orang baik sama kita, kita gampang sekali baik. Mau kayaknya lebih baik dari dia. Tetapi sebagai murid Kristus kita dipanggil saudara. Untuk menunjukkan karakter ini. Lemah lembut, bukan lemah. Tetapi mampu mengendalikan diri. Memiliki kekuatan tetap baik walaupun diperlakukan tidak baik. Yang ketiga saudara, sabar. Jadi kata sabar ini, karakter ini, sifat ini berbicara tentang tenang. Memilih memberikan kesempatan kepada orang lain. Mengupayakan orang lain untuk baik. Mengupayakan orang lain berjumpa dengan Tuhan. Membawa mereka kepada pertobatan, saudara. Sabar.
Hal ini hanya mungkin dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang keempat, saling membantu dalam kasih. Saudara, konteks di dalam Efesus ini agar saya dan saudara memahami ya kelemahan, dapat memahami kekurangan orang lain. Kalau ada di lingkungan kita, di kelompoknya kita, di siapapun dimanapun, ada orang unik. Kadang-kadang kita tidak mau repot, tidak mau sibuk. Itu orang unik sekali. Kita mau menyingkir supaya kita tidak repot. Tetapi saudara, pernahkah kita berpikir kenapa Tuhan izinkan ada orang seperti itu? Supaya saya dan saudara mampu terus belajar, saling membantu dalam kasih, menolong, mendukung dia. Sampai ada perubahan, sampai ada kemajuan, sampai dia berjumpa dengan Kristus itu sendiri. Saudara, saya harus kembali ke ayat ini saudara. Ayat yang ketiga yang barusan kita baca. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang menjaga kesatuan, tentang karakter yang telah yang saya sebutkan tadi, harus dari setiap kita. Ada upaya dengan sungguh-sungguh berusaha, dikatakan berusaha. Berusaha bukan lakukan satu kali, terus menerus. Saudara, kalau kerja ya totalitas begitu. Totalitas melakukannya. Dan hal itu sampai diikat di dalam kasih. Saudara-saudara, bagi kita yang sudah menerima Kristus, bagi kita yang sudah menerima diselamatkan oleh Kristus, kita merasakan hidup kita diterima oleh Tuhan apa adanya. Akan lebih mudah kita menerima orang yang unik atau orang yang melakukan kesalahan di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara, yang menjadi pertanyaan saudara sangat penting. Kesatuan ini harus terus dipupuk. Perhatikan kalimat saya. Kesatuan ini harus terus dipupuk. Sehingga menghasilkan kesatuan iman dan pengenalan yang benar tentang Allah. Ini ayat 3 ini. Sekali lagi saudara, kesatuan ini harus terus dipupuk, dijaga, diupayakan. Sehingga menghasilkan kesatuan iman dan pengenalan yang benar tentang Allah. Itu tujuan akhir yang kita harus miliki. Kalau sekarang saudara-saudara dikatakan kesatuan itu harus dipelihara, dipupuk, bagaimana caranya? Kita ingat di dalam kelompok share supaya kita gampang mengerti. Di kelompok share-nya kita, pemuda, wanita, keluarga, saudara, kita kelompok kita. Terus berusaha memelihara kesatuan itu. Dengan cara apa? Kalau lihat ada kebutuhan khusus di tengah-tengah kelompok. Ya sekarang ya, mari ngopi bareng. Bisa sharing bareng, tidak usah berbanyak-banyak, mungkin 2 keluarga atau 3 orang saling berbagi, saling mendoakan. Itu salah satu jalan bagaimana memupuk kesatuan itu. Mungkin ada yang berkata, kenapa mau buang-buang waktu? Kita bayar harga, sudah waktu, sudah traktirkan lagi, bayarkan lagi, tidak usah makanan minuman yang mahal. Bukankah Kristus memberikan hidup dan darahnya untuk kita? Tuhan mau saya dan saudara terus melatih ini saudara-saudara. Terus berusaha memupuk hal ini. Sehingga kesatuan iman itu muncul dan pengenalan yang benar tentang Allah kita bisa capai bersama-sama. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, inilah hal yang sudah kita lihat bersama-sama. Kita akan masuk saudara-saudara ke bagian yang ketiga. Apa yang harus kita miliki? Kita harus mengerti dasar kesatuan itu apa. Saya bacakan buat kita. 1 tubuh dan 1 roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. 1 Tuhan, 1 iman, 1 baptisan, 1 Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saudara perhatikan kalau baca ini 3 ayat ini dia kata 1 itu muncul sebanyak 7 kali.
Apa artinya saudara? Ini berkaitan dengan Allah Trinitas, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah Bapa dari semua. Mari kita melihat satu persatu. Ayat 4 berbicara tentang satu Tuhan. Paulus berkata satu tubuh, satu roh, satu pengharapan. Artinya saudara-saudara, gereja bukan kumpulan orang yang berdiri sendiri. Tetapi satu tubuh Kristus seperti saya jelaskan tadi di atas. Roh Kudus yang sama tinggal dalam semua orang percaya dan memberi pengharapan yang sama, yaitu keselamatan yang kekal. Ketika saya dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus yang sama ada di sini, di hati kita. Roh Kudus yang sama ada di hidup saudara. Roh Kudus yang sama ada di dalam perjalanan kehidupan kita. Satu tubuh, sekali lagi. Gereja bukan kumpulan orang yang berdiri sendiri. Tetapi satu tubuh Kristus. Roh Kudus yang sama tinggal dalam semua orang percaya dan memberi pengharapan yang sama, yaitu keselamatan yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan kata lain, tujuan hidup kita, arah hidup kita jelas. Di dunia yang sementara ini kita bekerja, ada papa, ada mama, ada anak, ada pengusaha, semua kita bekerja, kita tubuh Kristus. Kita harus di panggung, di teater tadi menampilkan karakter Kristus, menampilkan siapa Allah. Dan sekarang perjalanan hidup kita sama. Ujungnya kita pasti akan berhenti saudara. Pasti kita akan tutup mata. Tetapi tujuan akhir kita sama, yaitu keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Itu anugerah. Kalau pikirkan ini, apa yang kita perlu kejar lagi? Bukankah Tuhan begitu baik, Dia mengasihi kita, Dia memilih kita dari jutaan ribuan orang yang hidupnya kehilangan arah. Tetapi Dia pilih saudara dan saya ada di rumah Tuhan seperti ini, mengerti apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, dasar keselamatan kita seperti apa. Kita memahami hal itu bersama-sama. Kita akan melihat bagian berikutnya di ayat yang kelima. Dikatakan satu Tuhan. Saudara, Paulus melanjutkan dengan kalimat satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Apa artinya saudara-saudara? Yesus adalah Tuhan atas semua orang percaya. Karena itu pusat gereja bukan pendapat pribadi. Bukan tradisi yang ada. Saudara, tetapi Kristus itu sendiri. Dialah satu-satunya pusat gereja. Tujuan, arah hidup kita. Kita pernah belajar ya, Kristus pusat hidup kita. Kalau Kristus pusat dari sini ya, pekerjaan, kuliah, olahraga, belanja ke pasar, jalan-jalan, apapun yang kita lakukan berpusat kepada Kristus, artinya untuk menyenangkan hati Tuhan. Mau makan, mau minum, mau jalan-jalan, mau belanja, mau rekreasi, dimanapun pusatnya ke Tuhan. Ya, satu Tuhan, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang berikutnya saudara di ayat 6 mengatakan begini. Satu Allah Bapa. Paulus menutup dengan kalimat ya, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah Bapa ini mengandung arti Dia di atas semuanya, oleh semuanya, dan di dalam semuanya. Ini menunjukkan bahwa kesatuan gereja berasal dari Allah, bukan dari usaha manusia. Saudara, di awal saya ada singgung seperti ini saudara. Kita hari ini merayakan Pentakosta. Pentakosta mengingatkan kita bahwa gereja bukan kumpulan orang yang sama, tetapi kumpulan orang yang berbeda yang dipersatukan oleh Roh Kudus di dalam Kristus. Gereja, sekali lagi ya, mengingatkan kita, gereja bukan kumpulan orang-orang sempurna, tetapi kumpulan orang-orang yang berbeda yang sudah diampuni, yang terus diubahkan oleh Tuhan.
dan dipersatukan oleh Roh Kudus di dalam Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini. Kenapa Tuhan pilih kita? Apa baik-baiknya kita? Apa kelebihannya kita? Kita tidak punya kelebihan apapun. Tetapi Dia pilih kita, selamatkan kita. Dan Dia mau kita sebagai tubuh Kristus, saudara-saudara. Kita bersatu, bagaimana pandangan kita kepada Kristus. Bagaimanapun bagian kita, ya. Kristus adalah kepala, kita jemaat Tuhan adalah tubuh. Saya tidak tahu, peran kita mungkin tidak kelihatan, saudara. Tubuh ini ada jari yang sangat kecil, ada jari manis, ada jempol, ada tangan, saudara-saudara, ada kaki, ada jari kaki kecil tidak kelihatan, dan sebagainya. Peran kita berbeda, tetapi semua berharga di hadapan Tuhan. Walaupun kita digambarkan seperti titik debu yang kecil yang tidak ada nilainya, yang tidak berharga. Tetapi Tuhan pilih selamatkan kita. Saudara, kita diselamatkan tidak cukup kita dipanggil, kita menjadi orang Kristen, kita datang ke gereja, kita baik-baik, tidak repotkan orang, tidak ganggu orang, tidak saudara. Tuhan memanggil saya dan saudara agar hidup kita, ya, di dalam perjalanan hidup kita, kita harus hidup sesuai dengan panggilan kita. Sesuai, selaras dengan panggilan itu. Yaitu hidup seperti murid Kristus yang terus diubahkan dari hari ke hari. Saudara, kalau Roh Kudus dicurahkan, kalau kita berbicara tentang peran Roh Kudus, banyak peran Roh Kudus. Dia adalah guru agung. Dia adalah penolong kita. Ya, dia adalah sumber kekuatan kita. Tapi yang saya mau tekankan hari ini adalah Dia Allah Immanuel yang menyertai kita. Kita tahu keadaan sekarang, saudara-saudara, di tengah-tengah kondisi Indonesia, kita banyak dengar ya mengeluh, di toko sepi, di usaha sepi, uang begitu sulit, ya, harga naik, kemudian pembeli kurang, itu keluhan yang kita dengar. Kemudian kalau kita mau bepergian, jangan berangkat bulan ini kalau tidak penting, tiket mahal. Betul, saudara. Kepada siapakah hati kita terarah, saudara? Kepada siapakah kita mengarahkan hati kita? Saya mau mengatakan, mari lihat Allah Immanuel yang menyertai kita. Roh Kudus sudah dicurahkan di tengah-tengah gerejanya, di dalam kehidupan kita. Dia berjanji untuk menyertai kita. Saudara, tadi malam, saudara-saudara, secara tidak sengaja, saya mendengar lagu, saudara. Lagu yang dinyanyikan adalah Immanuel. Ada putri nyanyi sambil kerja, sudah malam. Matanya di laptop, tangannya tak, tapi dia menyanyi. Saya lewat, saya langsung saya ingat peristiwa kurang lebih 10 tahun yang lalu, saudara. Ini lagu-lagu Immanuel. Saya pertama kali dengar baru keluar itu lagu mungkin 10 tahun yang lalu. Saya biasa tuh awal tahun kunjungi anak-anak begitu ya. Saya pergi terus hadir di dalam ibadah JPCC, lagu itu baru keluar. Lagu Immanuel, Bapak Ibu kita semua sering nyanyikan lagu ini. Saya mau bacakan liriknya buat kita. Dia katakan begini, Bapakku datang dan berserah. Kunyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia. Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Tadi malam langsung pikiran saya terbayang 10 tahun yang lalu. Saya pernah hadir kalau pergi kunjungi anak-anak ibadah, ikut JPCC, ikut nimbrung begitu. Waktu ikut itu ibadah, lihat orang pergi ibadah, pintu gereja belum terbuka, itu orang sudah berbaris panjang sekali, ratusan orang berbaris. Sampai ada asarnya
hampiri, dekati, kami dia tunjuk Pak Kades, Pak ada bangku prioritas, dia lihat Pak Kades tidak ada, rambutnya mungkin sudah tua ini berdiri berbaris, nanti jatuh dan sebagainya. Ada bangku prioritas di situ Pak, Bapak bisa duduk situ. Kita semua senyum-senyum dan saya mau ceritakan ini, kita begitu pintu terbuka, masuk, seperti orang rebut tempat duduk supaya dapat agak di tengah atau di depan, pokoknya rebutan tempat duduk. Duduklah kami berderet 5 orang saudara. Kan kalau nyanyi itu gelap-gelap begitu, agak gelap gitu. Nyanyi keluar ini lagu. Saya bilang, duh Tuhan, Bapakku datang dan berserah. Kunyatakan kau berkuasa. Kalimatnya sangat kuat saudara. Dalam gelap, dalam susah, dalam ketakutan, kau setia. Kau cahaya hidupku. Itu meneguhkan saya, memberikan saya penghiburan, memberikan saya kekuatan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu. Engkau Allah Immanuel. Di rapnya tuh, Immanuel, Immanuel, engkau besertaku. Saya langsung terbayang saudara, bagaimana Tuhan memelihara saya, memelihara kami. Waktu lagu itu dinyanyikan, kebetulan kita berderet itu satu tempat duduk, Komang langsung pegang tangan saya lihat dia matanya mulai merah, saya langsung kayaknya ini perasaannya kita sama, pikiran saya, Tuhan kenapa saya ada di sini? Kenapa anak-anak sekolah begitu jauh? Bagaimana saya menyelesaikan setiap bulan? Kenapa bisa lewat Tuhan? Bisa terlewati semua. Terus saya ingat lagi perjalanan kehidupan kami di Makassar. Waktu Pak Kades sakit saya terbayang lagi. Seharusnya kalau secara manusia tidak ada harapan. Mungkin sudah pakai pampers Pak Kades saat ini. Kalau ingat hal itu. Allah Immanuel. Roh Kudus dicurahkan untuk kita semua. Dia hadir di dalam hidup kita. Dia hadir di dalam keluarga kita. Kecemasan apa yang sedang kita hadapi. Kesulitan apa yang sedang kita hadapi pada saat ini. Kekecewaan apa yang sedang saudara alami. Mungkin pernah mengalami kesesakan, kekecewaan, ketakutan dan sebagainya. Allah Immanuel menyertai. Jadi kalau Allah Immanuel menyertai kita, apa yang perlu kita khawatirkan? Walaupun ada kesesakan, walaupun ada air mata, bukankah Tuhan yang akan menyeka, menghapus air mata kita? Saya di dalam perenungan ini, saya dikuatkan, berjumpa dengan Kristus, memiliki Kristus di dalam kehidupan ini, dipilih dan diselamatkan oleh Kristus, itu lebih dari cukup. Kalaupun ada kesesakan, ketakutan, kekhawatiran, keadaan yang tidak menentu hari ini. Tetapi mari kita memandang kepada Kristus. Nyawanya saja dia sudah berikan kepada kita. Apalagi yang lain saudara. Mari kita masuk ke dalam pertanyaan refleksi. Setiap orang, mari izinkan Kristus melihat hati kita. Hidup kita. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah saya sungguh-sungguh memberi ruang kepada Roh Kudus untuk mengubah hati dan karakter kita. Kita punya kelemahan yang berbeda. Kita gampang marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang menyimpan kesalahan orang lain. Itu keadaan kita, Tuhan tahu. Kita rapuh, kita membutuhkan Dia. Tuhan tahu saudara. Yang kedua, ketika menghadapi konflik, kepada siapa saya bergantung? Kepada kekuatan sendiri atau kepada kekuatan Roh Kudus, saudara. Yang terakhir, mari ingat keluarga kita. Saudara punya tanggung jawab sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak di dalam keluarga. Ingat keluarga kita. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan yang berat, saudara. Yang Tuhan percayakan kepada kita. Di dalam pekerjaan yang berat juga kita lewati. Kita rindu apa, saudara? Perubahan apa yang saya ingin agar Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang saudara khawatir dengan anak,
khawatir bagaimana besok dan sebagainya. Ada itu muncul melintas di dalam diri kita. Sekali lagi, Allah Immanuel bukan datang hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya, tetapi Dia juga datang untuk memberikan kekuatan dan menyertai kita. Saya kembali saudara sebelum kita masuk di dalam doa. Kembali ke tema kita. Kesatuan di tengah perbedaan. Tadi panggilan kita. Saudara, panggilan kita. Tuhan memanggil saya dan saudara adalah panggilan ilahi. Untuk kita menunjukkan kemuliaan Allah lewat kehidupan kita, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Saya percaya setiap kita memiliki suasana hati yang berbeda, pergumulan yang berbeda. Saya kembali meminjam saudara John Calvin punya perkataan, gereja adalah teater kemuliaan Allah. Kalau saudara berada di dalam gereja ini, saudara sebagai tubuh Kristus, siapa yang orang lihat? Apa yang orang lihat di dalam kehidupan kita? Kalau gereja adalah teater kemuliaan Allah, kita masing-masing adalah pemeran, kita ada bagian di dalamnya. Apa yang orang saksikan, saudara? Gereja adalah di tempat dunia dapat menyaksikan siapa Allah. Baik di pekerjaan saudara, di keluarga saudara, bahkan di tengah-tengah gereja di mana kita bertumbuh bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami sudah belajar firman-Mu walaupun jauh dari jelas. Kiranya Allah Roh Kudus menjelaskan di dalam hati kami masing-masing. Agar kami sungguh-sungguh mengerti akan panggilan hidup kami sebagai tubuh Kristus khususnya di tengah-tengah gereja-Mu. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.